Kalian yang ABG-nya di era 2000-an pasti pernah deh ngalamin selain handphonenya Nokia, pasti kalian pernah lihat atau seenggaknya pernah pakai Motorola Razr. Gua sih dulu ya, cuman lihat doang, nggak kesampaian punya. Baru sekarang gua bisa pegang langsung Razr 60. Ini kayak reinkarnasi Razr zaman dulu dan sekarang resmi masuk ke Indonesia dengan tampilan yang lebih fresh, spesifikasi lebih oke dan fitur yang lebih canggih. Karena smartphone lipat ini beneran sekeren itu. Kita lihat di video ini. Yuk. Dibandingin sama Razr saat itu ya, jujur gue lebih seneng desain Razr saat ini sih. Meskipun kalau dilihat sekilas, desainnya emang mirip kayak Flip 7-nya Samsung. Cuman memang ada beberapa detail yang jadi pembeda antara smartphone ini dibandingin sama Samsung Galaxy Z Flip 7 dari bodi belakangnya deh. Warna dari smartphone ini udah dibikin warna-warni dan pastinya kolaborasi Motorola dengan Pantone. Jadi ada beberapa opsi warna. Salah satu warna yang gue pegang sekarang ini warna hijau dengan material ala-ala kulit vegan yang menurut gue ini halus banget, keset, tapi sejauh gue pakai nggak gampang kotor. Kalaupun ada noda-noda dikit, ya tinggal dilap aja. Toh, smartphone ini juga udah ngantongin IP48, jadi masih tahan percikan air dan juga terpaan debu. Ya lumayan lah ya untuk sebuah smartphone lipat di Motorola Razr 60 ini. Dan kalau smartphone ini digenggam, berasa sih premiumnya ya, emang meskipun kebilang ini salah satu smartphone lipat clamshell modelnya yang murah karena cuma 10 jutaan aja. Meskipun murah tapi ya Motorola nggak bikin smartphone-nya kelihatan ringkih karena secara material smartphone ini udah pakai sasis aluminium 6000 seri, jadi ya lumayan tangguh lah ya untuk kelasan smartphone lipat sekarang. Dan bagian luarnya udah dilapisin di bagian kacanya nih, di bagian layar kacanya udah dilapisin sama Gorilla Glass Victus, jadi seenggaknya lebih tahan gores. Kalau ngomongin smartphone lipat, udah pasti kita ngomongin soal engselnya. Kayaknya kalau model flip kayak gini dibandingin sama model fold, udah pasti layar bagian dalam lebih sering dipakai, ya nggak sih? Sejujurnya smartphone ini kalau dilihat sekilas sih jejak lipatannya masih agak kelihatan, tapi lumayan landai. Nih, tuh, kelihatan ya? Jadi lumayan landai, nggak kelihatan melengkung banget. Cuman kalau dipakai buat scrolling, ya tetap sih kalau scrollingnya udah jarinya udah nempel ke tengah, udah berasa tuh lekukan ke bagian dalamnya. Sebenarnya wajar sih ya, nama juga smartphone lipat. Cuman sekarang udah banyak inovasi kayak Oppo Find N6 deh yang terbaru udah creaseless, jadi udah bebas dari jejak lipatan. Gue berharap sih model flip kedepannya juga menganut atau mengadopsi teknologi yang sama. Dan ngomongin soal ketahanan engselnya, smartphone ini punya engsel yang nggak goyang sih ya, solid rasanya nih tuh, nggak goyang tuh. Dan kalaupun dicetrek nih ya, tuh magnetik di kedua sisinya tuh beneran rapet nempelnya, jadi bikin lipetan di smartphone ini beneran nggak ada gap, nggak ada celah sama sekali. Makanya ya smartphone ini udah ngantongin rating IP48. Dan kalaupun dibuka ya ini gampang aja. Terus kalau digini nih, gue udah beberapa kali ngetes sih ketahanannya dan so far masih awet. Tuh, masih enak lah ya. Cetaknya tuh puas banget gitu. Dan sejauh ini nggak rusak sama sekali. Jadi ya secara ketangguhan engselnya harusnya ini udah oke lah ya untuk sebuah smartphone lipat model flip. Balik lagi sekarang kita ngomongin soal layarnya. Jadi ada dua layar di smartphone lipat ini. Bagian dalamnya 6,9 inch LTPO AMOLED. Resolusinya udah Full HD+, jadi udah lumayan oke, lumayan detail. Terus juga refresh rate-nya udah 120 Hz. Dan tingkat kecerahannya sih udah tembus 3000 nits di peak mode atau mode tertingginya. Sementara di bagian luar, layarnya 3,6 inch. Nah, ini baru panelnya POLED. Resolusinya 1056 x 1066 pixel dan udah refresh rate 90 Hz dan punya tingkat kecerahan di 1700 nits. Yang oke dari layar bagian luarnya adalah kita bisa mengoperasikan layar bagian luarnya dan mengakses beberapa aplikasi juga kayak shortcut gitu. Jadi nggak sering-sering juga buka layar bagian dalamnya. Kalian bisa buka email, buka kamera, buka foto, nge-record suara juga bisa, buka informasi lainnya kayak notifikasi, terus kalender, ramalan cuaca,
Bahkan main games bawaan di smartphone ini juga bisa. Jadi ada beberapa game yang ditampilin di layar bagian luarnya, kalian bisa ngoprek-ngoprek lah ya di situ. Sementara untuk pengaturan widgetnya juga kalian bisa atur dengan menekan dan menahan layar bagian luarnya. Kalian bebas lah mengatur-ngatur layar bagian luar smartphone ini. Jadi nggak usah install aplikasi pihak ketiga lagi. Cuman yang sedikit anomali dalam tanda kutip adalah dapur pacunya. Ya, memang sih plus minusnya model flip itu adalah desainnya keren, ngikutin era kekinian, premium juga karena pakai layar lipat, tapi secara dapur pacu kalau harganya di rentang 10 jutaan kayak gini, emang kurang maksimal. Karena secara prosesor, dia udah pakai Dimensity 7400X, jadi sebenarnya ini masih masuk ke kelas menengah ke atas. Fabrikasinya udah canggih sebenarnya, 4 nanometer, jadi secara efisiensi daya ini udah bagus, powernya juga udah oke. Terus disandingin sama RAM 8GB yang sayangnya masih LPDDR4X. Nah ini anomalinya nih, kayak sayang aja gitu, smartphone 10 jutaan lebih, masih RAM pakai LPDDR4X, dan memorinya juga masih 256 GB di UFS 2.2. Jadi ini kurang banget sih sejujurnya. Seenggaknya kalau udah LPDDR5 lah ya, atau memorinya UFS 3.1 lah. Seenggaknya buat read dan write speed-nya itu lebih cepat, buka aplikasi lebih satset, multitasking juga lebih oke, bahkan waktu booting juga harusnya lebih oke dibandingin sama kombinasi LPDDR4X dan UFS 2.2. Dan untuk sistem operasinya udah Android 16, tapi ini yang gua suka dari UI-nya Motorola. Minim bloatware, jadi paling cuman ada aplikasi Motorola aja. Dan secara tampilan agak mirip kayak Pixel series, jadi Android stock, Android murni banget. Kalau nggak ada bloatware, minim bloatware, ya berarti lumayan satset nih buat ngakses app drawer, buka aplikasi juga lebih enak, dan kita nggak capek juga buat ngehapus aplikasi atau game yang kepenting yang biasanya langsung muncul di smartphone. Jadi kelihatan bersih, itu nilai plusnya. Ngomongin soal baterai, kecil-kecil kayak gini baterainya udah lumayan, 4500 mAh. Emang nggak segede smartphone pada umumnya yang udah sekarang 6000 mAh, tapi untuk sebuah smartphone lipat yang sebenarnya secara sasis lebih compact daripada smartphone mainstream lainnya, 4500 mAh udah oke banget. Ditambah dengan fitur fast charging turbo power 30 watt, terus juga udah support wireless charging sampai 15 watt juga. Jadi cara fitur ini udah masuk ke kelas premium. Dan adapter charger sama kabel USB-nya juga udah termasuk di dalam paket pembelian. Jadi kalian nggak usah beli-beli lagi. Ngomongin soal kameranya, nah ini juga nih, sistem kamera dari smartphone flip tuh biasanya terbatas banget ya. Cuman ada dua kamera di Motorola Razr 60, kamera utamanya 50 megapiksel, tapi lumayan sensitif terhadap cahaya karena bukan lensanya di f1.7, udah always juga, jadi pestabilnya udah hardware. Terus kamera ultrawide-nya 13 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat, jadi lumayan oke. Terus kalian juga bisa motret, ngasih viewfinder ke teman-teman kalian. Misalnya kalian jadi tukang motret nih pas lebaran misalnya, terus kalian tinggal aktifin aja eksternal display buat previewnya. Jadi kelihatan nih di sini. Terus juga kalian misalnya mau menghibur teman-teman kalian pas di foto, nyuruh senyum atau nyuruh gayanya tuh jangan jempol doang gitu. Nah, bisa di Razr juga ditampilin di sini. Kayak nih, harusnya gayanya kayak gini dong. Senyumnya kayak gini, atau senyumnya ngeluarin lidah kayak gitu daripada jempol lagi. Gini. Paling gayanya itu doang kan. Nah, ini dikasih gayanya lumayan banyak. Terus kalian juga bisa motret dengan mode flip kayak gini. Jadi lumayan oke. Jadi kalian bisa selfie pakai kamera belakang. Jadi hasilnya sebenarnya lebih bagus dibandingin pakai kamera depannya. Karena kamera depannya sendiri udah pakai, ya sensornya lumayan sih, resolusinya 32 megapiksel, cuman ya lebih baik motret pakai kamera 50 megapiksel nggak sih? Jadi ya secara pilihan kameranya udah oke sebenarnya. Terus ada beberapa fitur juga kayak perekaman videonya bisa 4K, terus juga ada slow motion, ada pro juga, ada portrait. Kalian juga bisa nyalain dual capture video juga. Dual capture video tuh kayak ya kalian ngevlog terus kamera belakangnya juga nyala. Jadi ada lengkap di sini. Terus karena minim aplikasi, tampilan galerinya ini ngandelin Google Foto. Otomatis langsung ke backup ke akun Google kalian kalau nyambung ke Wi-Fi. Sebenarnya kehadiran Razr 60 di Indonesia ini jadi hal yang menarik sih ya, karena sejauh ini smartphone flip itu dikuasain sama Samsung Galaxy Z Flip series. Terakhir ada Z Flip 7,
Terus kalaupun ada flip yang lain, terakhir itu Tecno kalau nggak salah. Cuman Tecno udah nggak ngerilis lagi yang baru di Indonesia. Terus juga Oppo juga pernah, cuman nggak ngerilis lagi yang baru di Indonesia. Jadi ya sekarang Motorola masuk ke ceruk pasar yang menurut gua masih lumayan berpotensi lah ya di Indonesia. Apalagi membawa nama Razer. Razer dulu itu ikonik banget. Dan gue harap Razer sekarang pun punya memberikan kesan ikonik juga kayak dulu dengan menghadirkan desain yang colorful, yang berbeda dibandingkan sama seri sebelumnya, dan fitur yang lengkap juga gitu. Dan tentu saja menghadirkan desain yang premium kayak era Razer di tahun 2000-an. Menurut gue sih ini smartphone yang potensial banget, dan mungkin kalian yang pengen nostalgia punya Motorola Razr ya bisa lah ya nyisihin 10 jutaan buat beli smartphone ini. Toh ini udah oke kok buat jadi daily driver. So gitu aja hands-on singkat Motorola Razr 60 yang resmi masuk Indonesia sekaligus jadi smartphone pertamanya Motorola di Indonesia. Like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa. Bye!